Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Jumpa kembali dengan kami. Hari ini kita akan berbincang-bincang, akan membicarakan satu hal yang sekarang ini menjadi polemik dan banyak dibicarakan di media, tentang keberadaan wakil presiden kita, yaitu Mas Gibran. Ya, di mana masalah ini saat ini sedang gencar-gencarnya, sedang rame-ramenya dibicarakan bahwa seorang wakil presiden atau seorang Gibran Raka Buming Raka yang dituntut 125 triliun. Nanti akan kita lihat berita tentang keberadaan Gibran yang sedang menghadapi tuntutan. Saat ini Saudara Subhan Balal yang menuntut Gibran yaitu dengan tuntutan 125 triliun untuk memberikan ganti rugi karena dianggap merugikan pemerintah dan melakukan pelanggaran hukum. Dan memang sampai saat ini ada dua permasalahan. Yang satu adalah masalah usia yang saat itu diloloskan oleh MK, dan kemudian yang kedua adalah soal pendidikan. Nah, marilah kita saksikan berita tentang tuntutan dari Saudara Subhan kepada Gibran, yaitu di hadapan pengadilan di Jakarta. Mari kita saksikan bersama. Kontroversi keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kembali memanas dan memasuki babak baru di ranah hukum. Sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah yang ditujukan kepada Gibran bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gibran tidak lagi diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung untuk menghadapi gugatan perdata terkait riwayat pendidikannya. Kuasa hukum Gibran, Dadang Herli, mengungkapkan tim kuasa hukum ditunjuk langsung oleh Gibran pada 9 September. Status kuasa hukum kini melekat pada pengacara profesional dari salah satu firma hukum di Jakarta. Tim kuasa hukum Gibran mengaku siap menghadapi seluruh gugatan yang diajukan. Hingga kini belum ada arahan khusus dari Gibran, termasuk soal kemungkinan kehadiran wakil presiden di persidangan. Baik, tadi sudah kita saksikan bahwa ternyata benar saat ini Gibran sedang menghadapi hukum, di mana menghadapi tuntutan oleh Saudara Subhan yang menganggap bahwa dianggap atau diduga bahwa Gibran menggunakan ijazah yang tidak setara atau yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu SLTA atau sederajat. Nah, itu. Kemudian saat ini ada dua hal penting menurut saya yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita diskusikan. Apakah penetapan seorang Gibran yang saat pendaftaran Capres baru berusia 36 tahun dan kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini benar-benar merupakan produk hukum yang sudah benar, Nah, menurut pemahaman saya, bahwa saat itu Mahkamah Kehormatan MK atau MK ini menetapkan bahwa keputusan MK tentang usia calon wakil presiden calon wakil presiden ini dianggap walaupun tidak cacat hukum tapi cacat moral, artinya melanggar etik, melanggar norma apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam bahasa Jawanya bener tapi ora pantes, tidak pantas. Ya, karena apa? Melanggar etika dan moral. Sementara negeri kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Negara berdasarkan Pancasila ini adalah
satu negara yang berbeda dengan negara lain, di mana falsafah hidup kita ini dengan Pancasila ini kita mengakui ketuhanan, mengakui kemanusiaan, mengakui persatuan, mengakui kerakyatan dan keadilan sosial. Yang intinya semua itu adalah norma-norma hukum dan norma-norma masyarakat yang saat itu dikristalisasi menjadi Pancasila. Ini adalah harus tetap menjadi pedoman penting dalam rangka menetapkan satu peraturan atau perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu berarti walaupun benar secara hukum, tapi tidak benar secara moral. Artinya moralnya menjadi tidak bagus keputusan itu. Nah, apakah demikian? Nah, saya mempunyai pandangan lain bahwa sebenarnya keputusan MK ini bisa jadi bertentangan dengan ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998, di mana pada TAP MPR itu adalah diharapkan adanya pejabat negara yang bebas KKN. Saat reformasi kemarin, KKN ini adalah menjadi tuntutan yang utama, karena pada saat pemerintahan Orde Baru saat itu dianggap syarat dengan KKN. Ya, anaknya pejabat ini menjadi ini, ya, anaknya ini menjadi ini, mendapat fasilitas ini dan sebagainya. Nah, ini adalah yang sangat dimusuhi oleh para reformis. Ingat, catat, bahwa KKN adalah satu hal yang sangat dimusuhi oleh reformis. Nah, orang-orang yang mengendaki reformasi sangat anti kepada KKN. Dan KKN itu adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepos itu dalam bahasa Latin disebut dengan keponakan. Jadi keponakannya pejabat, keponakannya para petinggi, keponakannya siapa yang mempunyai kewenangan di situ, yang berada di pemerintahan atau yang berada di pejabat negara, maka ini adalah disebut dengan nepotisme. Nah, kemudian kita lihat apakah terjadi nepotisme dalam penetapan MK tersebut. Apakah terjadi nepotisme di mana seorang ketua MK adalah paman daripada calon yang akan ditetapkan, keputusannya itu adalah keponakannya sendiri, yaitu Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Kalau ini yang terjadi, berarti menurut pendapat saya, belum tentu kebenarannya, menurut pendapat saya, walaupun MK telah menetapkan secara hukum seorang Gibran yang baru berusia 36 tahun ditetapkan menjadi calon wakil presiden itu sah, maka menurut saya tidak ada peraturan perundangan yang bertentangan dan tidak dibenarkan aturan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden itu diatur oleh undang-undang. Walaupun dalam pemilu itu tidak melanggar undang-undang dasar terutama. Karena dalam undang-undang dasar hanya menyebutkan bahwa seorang calon presiden, wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi siapapun punya hak. Akan tetapi dalam undang-undang pemilu, ya, tahun 2017 disebutkan bahwa batas usia calon presiden wakil presiden sekurang-kurangnya adalah 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun ini dipandang secara universal, secara umum, orang mengatakan bahwa usia 40 tahun ini adalah usia orang yang sudah dewasa dan sudah mempunyai kematangan, baik itu emosional maupun pengetahuan yang cukup dengan usia 40 tahun. Akan tetapi mengapa 36 tahun ditetapkan juga sebagai calon presiden? Apakah ini tidak bertentangan antara merubah undang-undang pemilu dengan keputusan MK ini tidak bertentangan
dengan masalah yang terkait dengan ketetapan MPR nomor 11 tahun 98, yaitu tentang nepotisme. Kalau ini bertentangan, maka berarti bahwa bahwa wakil presiden yang sekarang ini sekarang ini telah ditetapkan adalah mengandung cacat hukum. Karena apa? Karena peraturan yang berupa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR, karena kedudukan ketetapan MPR adalah di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi begitu. Sekarang silakan kita berpikir bersama, silakan berdebat, silakan berdiskusi dengan mengutamakan tetap persaudaraan, dengan tetap mengutarakan kebersamaan, tidak saling menjatuhkan, akan tetapi kita bicara yang benar adalah kita katakan benar, yang salah harus kita katakan salah. Nah, mari kita berdiskusi panjang tentang ini. Silahkan nanti apa yang saya sampaikan ini diberikan tanggapan, diberikan respon. Kira-kira apakah benar bahwa merubah undang-undang pemilu, terutama batasan umur, batasan usia calon presiden, wakil presiden ini bertentangan dengan ketetapan MPR? Mari kita teliti dan perlu kita dalami bersama, terutama para ahli-ahli hukum tata negara, kemudian para reformis. Wahai para reformis yang dulu kalian berjuang mati-matian untuk mengundurkan Pak Harto, menuntut tidak adanya KKN, kalau sekarang ini ada nepotisme di hadapan kita, apakah akan didiamkan? Ini terserah dari para reformis, karena saat itu memang saya tidak ikut reformasi, tidak ikut demo, tidak ikut menuntut, saya hanya menjadi pengamat dan menikmati hasil-hasil keseluruhan apa yang telah diperjuangkan. Nah, begitu. Ini yang pertama, bahwa menurut hemat saya keputusan MK yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden ini bertentangan dengan ketetapan MPR, karena ini adalah antara keponakan dan paman, persis. Nepos itu keponakan, lah, sedangkan paman Osman sebagai ketua MK. Silakan nanti akan diskusi lebih panjang lagi. Yang kedua tentang ijazah. Ijazah ini merupakan persyaratan pokok. Ijazah merupakan persyaratan pokok di mana seorang calon presiden, wakil presiden adalah berpendidikan sekurang-kurangnya SMA dan atau sederajat. Kalau nanti dalam pengadilan yang dituntut oleh saudara Subhan ini benar, dan telah diputuskan pengadilan bahwa Gibran melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran hukum, berarti wakil presiden kita saat ini adalah cacat hukum, dan setelah itu apa yang akan terjadi, silakan para ahli-ahli hukum, para ahli tata negara untuk merumuskan sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang harus dilakukan oleh yudikatif, oleh Kejaksaan Agung maupun Pengadilan Tinggi. Nah, ini yang perlu kiranya kita pahami bersama. Mungkin sekelumit itu yang perlu saya sampaikan melalui kesempatan ini. Setelah kita melihat tadi, ya kita berdoa sajalah mana yang terbaik hasil putusan pengadilan. Kalau memang Gibran benar, ya mudah-mudahan mendapat kebenaran karena Allah. Tapi kalau memang Gibran salah, mudah-mudahan juga ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk kesalahan yang ditunjukkan kepada kita sekalian. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke depan, kita akan selalu taat kepada peraturan perundangan, kita akan selalu taat kepada hukum, karena pada hakikatnya seluruh warga negara ini di hadapan hukum kedudukannya sama. Baik, sahabat-sahabat DDN, kiranya hari ini cukup sekian dulu perjumpaan kita. Kalau memang ini menarik untuk didiskusikan, perlu kita bicarakan, silakan subscribe, kemudian like, komen, dan bahkan dikritisi, atau bahkan kalau perlu
apalah diberikan masukan kepada kami supaya kami ini mempunyai pemikiran yang benar. Nah, salam DDN, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.